curiga jangan-jangan Jokowi mengidap penyakit psikopati. Ya, ini saya kira sudah pernah saya sampaikan, jangan-jangan Pak Jokowi ini kejangkitan atau menderita penyakit psikopati. Terus dia sejatinya seorang psikopat, dan ciri-ciri psikopat hampir semuanya dimiliki Jokowi. Baca misalnya artikel panjang 11 halaman yang dirilis oleh kanal Very Well Mind yang di-updated pada 17 Juni kemarin tahun ini. Jadi ciri-ciri psikopat adalah pertama menderita narsisisme. Jadi narsisisme itu penyakit mental di mana penderitanya secara eksesif berlebihan mengagumi dirinya sendiri. Jadi orang Jawa mungkin bilang aku kok gitu. Artinya merasa dirinya sudah top markotop. Aku punya legacy. Aku pindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, siapa berani menantang keputusanku akan aku hajar. Kira-kira begitu. Kayaknya memang pelongo-pelongo dan kelemak-kelemek, tetapi dalam dirinya ada ambisi psikopat. Kedua, ciri yang berikutnya adalah lack of guilt. Tidak pernah merasa salah. Kalau ada yang menunjukkan kesalahan malah dimusuhi, dirancang bagaimana menelikung orang yang berani mengkritik sang psikopat. Lantas yang ketiga, impulsivity. Ya. Jadi seorang psikopat punya kebiasaan terlalu sering berbuat dulu, akibatnya dipikir belakangan. Jadi pukul dulu, urusan belakang. Seorang psikopat bisa jadi omongannya, kedengarannya bagus, misalnya ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu, tapi kenyataannya jauh berbeda. Lagi-lagi impian megalomaniakku, itu Jokowi, ya. Impian psikopatku, ya, Jokowi, yang bernama IKN harus terrealisasi secepat mungkin. Jadi bertabrakan antara omongan dengan kemauan. Ya. Keempat, no empathy, tidak ada empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk membuat pengandaian. Misalnya ketika melihat kemiskinan bangsa yang meluas, orang yang normal bisa ikut merasakan seperti apa penderitaan hidup yang dialami orang miskin. Sebaliknya seorang psikopat hanya memikir nasib dan kehidupan dirinya sendiri, kehidupan keluarganya sendiri, maka si psikopat itu akan bilang orang lain who cares, peduli amat. Kelima, anti-social behavior, anti-social behavior, perilaku yang bersifat antisosial dalam arti fokus perhatiannya sehari semalam adalah kehidupan keluarganya sendiri, sementara orang lain dianggap sudah punya nasib masing-masing. Jadi kalau bagian besar masyarakat hidup menderita, menurut si psikopat tadi, memang takdirnya mereka itu menderita. Jadi mana ada orang dapat melawan takdir. Begitulah kurang lebih cara berpikir dan cara berperilaku seorang psikopat. Saudaraku sebangsa setanah air, bagi kita yang insya Allah masih normal, kita tidak bisa memahami sudah begitu larut IKN pasti mangkrak karena tidak menjadi agenda utama Presiden terpilih Pak Prabowo. Ya. Jokowi pekan depan mau melakukan 5 groundbreaking buat 5 perusahaan untuk PT Bank Sentral Asia (BCA), Intiland, Indo Grosir, LGE perusahaan Korea Selatan, dan Swiss Bell Hotel International. Nah, perusahaan-perusahaan itu saya yakin hanya melakukan iklan gratis. Mustahil mereka tidak tahu bahwa IKN akan dimangkrakkan oleh Presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau Jokowi akan datang ke IKN pekan
depan dalam rangka memenuhi hobi menikmati groundbreaking dan groundbreakingnya, ya sumonggo biar jadi dagelan nasional, tetapi bukan dagelan lucu namun dagelan pilu. Nah, mari kita terus perhatikan dagelan pilu apalagi yang akan dipertontonkan Joko Widodo. Apa yang bakal terjadi, kita harus terus memohon kepada Allah SWT kiranya bangsa besar, bangsa Indonesia senantiasa ditunjukkan ke arah yang benar. Nah, apakah Jokowi akan berakhir hidup di balik jeruji besi? Itu merupakan rahasia ilahi. Jadi kalau saya melihat betapa kezaliman Pak Jokowi, ya, rezimnya, ya, itu kepada puluhan juta buruh kita, dia paksakan, ya, undang-undang cipta kerja, ya, yang jelas-jelas menguntungkan asing, merugikan bangsa sendiri. Kemudian juga bagaimana dia terus saja impor beras habis-habisan, ya, sehingga petani kita itu juga mendapat kezaliman, ya. Jadi baik petani yang jumlahnya puluhan juta, buruh puluhan juta, itu menjadi madlumin, ya, menjadi orang yang tersakiti, terzalimi, ya. Nah, ini saya ingatkan Mas Jokowi, ya, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, ya. Jadi takutlah kepada doa orang-orang yang terzalimi, sesungguhnya antara doanya tadi orang terzalimi tadi dengan Allah SWT tidak ada hijab, tidak ada yang memisahkan, jadi langsung ke Allah yang maha besar. Nah, jadi ini pesan saya, semua belum terlambat. Kalau Anda kemudian siapa tahu bisikan hati nurani Anda itu membisiki Anda, ya, Bung Jokowi, ya. Kemudian Anda betul-betul mohon maaf kepada Allah, ya. Kemudian juga lantas menyadari kesalahannya, minta maaf, ya, kepada bangsa Indonesia. Mudah-mudahan masih ada jalan keselamatan. Jalan keselamatan yang akan Anda nikmati sekeluarga, tapi kalau tidak, jalan kebinasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.